Halo anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mohon disimak video pembelajaran dari Miss Tina dengan baik ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pengertian diagram batang, anak-anak, ada yang tahu pengertian dari diagram batang? Baik, kita bahas bersama-sama. Pengertian dari diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak bisa memperhatikan pada tabel banyak ikan di tambak milik Pak Reza sebagai berikut. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut? Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, anak-anak menulis nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak ya. Ini diperhatikan diagram batangnya sumbu mendatar ini adalah jenis ikannya ya ditulis, dan sumbu tegak ini banyak ikan ya, banyak ikan. Nah, sekarang buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel tersebut. Nah, ini misalkan salah satu contohnya gurami. Kita buat setinggi banyak ikannya gurami, di situ banyaknya 400 ya, harus sesuai dengan sumbu tegaknya ini ya, garisnya kalau membuat diagram batangnya. Nah, yang ketiga, pastikan jarak antara setiap data sama besar. Nah, jarak dari diagram batang yang satu dengan diagram batang yang lainnya itu harus sama jaraknya ya. Contoh berikut ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, di sini datanya masih dalam bentuk sebaran data ya. Untuk langkah pertama, kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, ingat di sini anak-anak harus mengisi identitas tabelnya, nilai ulangan matematika dan banyak siswa. Nah, tentu kita harus mengurutkan nilai ulangan matematika yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, yang paling kecil itu nilai matematikanya adalah 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 yang paling besar. Nah, sekarang kita hitung berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 50. Ya, ada sebanyak 1, 2. Ada sebanyak 2 siswa. Begitu juga seterusnya sampai dengan nilai ulangan matematika 100. Berapa banyak siswa yang memperolehnya? Langkah pertama, tadi kita sudah menyajikan data dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, langkah selanjutnya adalah membuat diagram batang berdasarkan data pada tabel yang telah kita susun tadi. Ingat, anak-anak harus mengisi identitas data yang kita susun ya. Di sini data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, di sumbu mendatar ini adalah nilai ulangan matematikanya, dan di sumbu tegaknya ini adalah banyak siswa. Ya, ingat, kalau membuat diagram batang itu sesuaikan tinggi diagram batang ini dengan banyak siswa yang memperolehnya. Nah, di sini Miss berikan contoh, dibuat nilai ulangan matematikanya ini 50, banyak siswa yang memperolehnya adalah 2. Dibuat setinggi ini, setinggi banyak siswa yang memperolehnya. Selanjutnya kita menggambar diagram batang pada buku gambar. Contoh di sini perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4 ya. Untuk langkah-langkah menggambar diagram batang, yang pertama
pertama itu tulislah nilai ulangan matematika pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Pastikan jarak antara setiap data sama besar seperti pada gambar berikut ini ya. Ingat di sini sumbu tegaknya itu banyak siswanya ya, dan sumbu mendatar ini adalah nilai ulangan matematikanya. Perhatikan jarak data ya, dari nilai 50 dan 60 ini harus sama jaraknya. Di sini Miss buat jaraknya sepanjang 1 cm. Begitu juga nilai 60, 70 1 cm, di sini 1 cm, di sini 1 cm, dan di sini 1 cm. Ya, jaraknya harus sama. Langkah selanjutnya adalah buatlah batang pada setiap nilai ulangan matematika setinggi banyak siswa seperti pada gambar berikut. Ya, di sini jangan lupa diberi identitas atau judul data yang kita susun, yaitu data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Ya. Nah, dibuat ya dengan rapi seperti pada gambar berikut ini. Miss berikan contoh nilai 50, siswa yang memperolehnya ada 2 ya, dibuat setinggi banyak siswa yang memperolehnya sampai dengan nilai ulangan matematika 100. Langkah selanjutnya adalah kreasikan tabel tersebut supaya rapi dan indah. Ya, tebalkan garis batang tersebut dengan menggunakan spidol dan tambahkan warna pada tiap-tiap batang. Kemudian diberikan keterangan sesuai dengan warna yang diberikan pada tiap-tiap batang seperti pada gambar di bawah ini. Ya, pada nilai 50 ya berwarna merah batangnya dan diberi keterangan seperti ini ya, seperti pada gambar. Setelah menyimak video pembelajaran dari Miss Tina, anak-anak Miss berikan tugas menggambar diagram batang yang sudah Miss contohkan di video ini, dan jangan lupa kirim tugas anak-anak di Google Classroom beserta foto anak-anak dengan hasil karya anak-anak seperti yang Miss contohkan di foto ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.